Shalom, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Beatrix Benipe dengan NIM 20030300076, kelas B program studi sosiologi semester 3. Pada kesempatan ini saya akan mereview tugas mingguan yang pertama, mata kuliah masyarakat dan kebudayaan NTT dengan judul buku Komunikasi, Kebudayaan, dan Perubahan di Asia. Seri ini menawarkan pandangan yang komprehensif dari teori komparator dan masalah program di bidang komunikasi, budaya, dan perubahan di Asia. Ini mengekspresikan beberapa hubungan antara komunikasi dan budaya dari perspektif perubahan sosial dan area yang semakin menjadi pusat pembangunan. Perdebatan selama beberapa dekade terakhir, tujuan dari seri ini ada dua. Yang pertama, untuk menampilkan, yang kedua, meningkatkan kekayaan dan keserbagunaan komunikasi, budaya, dan perubahan sosial. Organisasi berbasis masyarakat serta pekerja, museum, dan pemerintah kota. Yang pertama, awal yang keruh dan pedoman membingungkan dari ideologi. Komunikasi untuk perubahan sosial, berkelanjutan komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial, dan komunikasi pendidikan untuk pengembangan atau pengetahuan. Paradigmaisasi, paradigma ketergantungan dan multisipasi atau partisipatif sebagai keturunan logis dari dorongan barat untuk berkembang. Setelah dunia penjajahan dan Perang Dunia Kedua, modernisasi dipercepat dan pertumbuhan struktur elit kebaratan dan urbanisasi, Barat menganggap pembangunan sebagai kewajiban internasional, awal dari internasional yang luas, pegawai negeri sipil, dan awal dari upaya berkelanjutan untuk menemukan cara mempromosikan kesejahteraan penduduk bumi secara keseluruhan. Paradigma hitam secara harfiah, berita palsu, informasinya salah satu atau menipu dan dikaitkan dengan sumber yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara kampanye propaganda abu-abu dan hitam seringkali memiliki yang paling cepat, mereka juga membawa risiko terbesar. Cepat atau lambat, target populasi mengidentifikasi informasi sebagai palsu sehingga mendeskripsikan sumber. Alan Hancock awalnya memulai sebagai prosedur audio dan televisi, anggota pendiri tim Universitas Terbuka Inggris. Setelah itu, dia menghabiskan lebih dari 20 tahun dengan divisi komunikasi UNESCO, di mana dia adalah direktur dari tahun 1987 hingga 1992. Ia menjadi terinspirasi oleh Wilbur Schramm yang dikenal sebagai ahli pada kebijakan dan perencanaan komunikasi. Dia berpendapat bahwa di tingkat internasional, hubungan antara kebijakan dan perencanaan terbukti sulit untuk dikelola, sebagian besar karena konsensus tidak dapat dicapai pada isu-isu ideologis. Sepertinya, perencanaan berbasis sistem paling cocok untuk skenario yang lebih invesionis dan baik tujuan maupun harus disepakati secara luas. Yang kedua, kebijakan komunikasi pembangunan. Tatanan informasi dan komunikasi baru untuk pedesaan jelas sama validnya dan sebagai mendesak untuk alasan yang maju atas nama tatanan dunia baru. Kebijakan komunikasi harus diberlakukan yang bahkan akan meningkatkan akses ke informasi di daerah perkotaan dan pedesaan.
Kebutuhan dasar membutuhkan jawaban dasar. Masalah komunikasi yang membayangi di sebagian besar Asia buta huruf, bahasa nasional yang lemah, sistem pendidikan yang tidak memadai, tautan fragmentasi di antara masa orang. Oleh karena itu, kebijakan komunikasi diinginkan adalah orang-orang yang akan membahasanya terlepas dari apakah media itu baik atau tidak terlibat. Tapi pemerintah Asia bisa mengambil sikap tegas dan untuk selamanya dan mengesankan teknologi komunikasi untuk memerangi penyakit ini. Yang ketiga, tatanan informasi dan komunikasi dunia baru. Berdasarkan pengamatan selama ini berada di Filipina dan Malaysia, saat melakukan penelitian ekstensif di Karbia Persemakmuran Asosiatif Internasional untuk Riset Kebijakan Komunikasi dan Pembangunan. Tatanan informasi dan komunikasi baru untuk pedesaan jelas sama validnya dan mendesak untuk alasan yang sangat maju atas nama tatanan dunia baru. Utilitas dalam pembangunan akar rumput dibawa ke seluk-beluk orang miskin global, memisahkan menjadi desa miskin yang setiap negara harus berkonsentrasi pada kebutuhan dasar untuk membutuhkan jawaban dasar. Tatanan informasi baru dan komunikasi dunia baru. Berdasarkan pengamatan di Filipina dan Malaysia, Asosiasi Internasional untuk Riset Komunikasi Massa diadakan di Leipzig, Jerman pada bulan September 1974 yang berjudul Media Massa dalam Pembangunan Dunia Oping. Makalah itu membahas 4 masalah yang membingungkan dan solusi yang disarankan untuk masing-masing mengarah ke lebih banyak masalah. Yang pertama, membuat media massa praktis secara ekonomi dan budaya bagi negara-negara berkembang. Yang kedua, membuat media melayani kepentingan massa, bukan hanya elit dan kelompok atau kera putih. Yang ketiga, menyelesaikan konflik antara kebebasan pers dan jurnalisme pembangunan. Dan yang keempat, merancang teori dan penelitian media massa yang sesuai dengan negara berkembang. Ketika anggota gerakan non-blok mengangkat masalah komunikasi massa, kaitan erat dengan negara mereka yang akhirnya mengarah pada apa yang dikonseptualisasikan sebagai orde informasi dan komunikasi dunia baru. Juru bicaranya M. Mosmoudi dan lainnya yang diulang sangat mirip dengan poin yang dibuat dalam makalah 4 teka-teki. Alasan kesamaan itu terungkap kemudian dalam tulisan Karle Nordstreck yang pada tahun 1993 menyatakan makalah oleh John Prapaska. Herbert Schiller dan dikirim terlebih dahulu ke Tunisia yang mengatakan bahwa tidak ada waktu dalam sejarah komunikasi massa yang sesungguhnya atau media alternatif sama mengembirakannya dengan periode antara pertengahan 1970-an dan awal 1980-an. Media rakyat. Pengaturan pedesaan atau disesuaikan dengan media massa mampu membawa kesadaran sosial, keutuhan rencana pembangunan nasional, kekuatan mereka telah terdaftar secara intim dengan massa. Massa kaya akan variasi, tersedia, murah, dan dinikmati oleh berbagai usia. Awal studi komunikasi dan pengembangan komunikasi. Narasi yang menawarkan skenario berbeda, kisah tradisional dari beberapa penulis pada 1990-an yang mengidentifikasi pendirian dengan pembukaan universitas pertama departemen dengan nama komunikasi massa di University of Illinois pada musim gugur 1947. Pendiri yang dikatakan oleh sarjana Wibur Scrum dan program ini dibuat dengan meminjam teori dan metode kuantitatif.
ilmu sosial abad pertengahan di Amerika Serikat dari disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi. Narasi lain untuk penciptaan program komunikasi universitas dikembangkan oleh kumpulan berbagai kritikus sarjana IKAL yang sejak akhir 1910-an memperdebatkan relevansi dominan. Paradigma pertama kali dijelaskan oleh Kraman di Illinois. Kritiknya adalah kompleks ini bidang komunikasi yang asal-usulnya kembali ke abad 19 di kedua Amerika Serikat dan Eropa jauh lebih besar dari yang diusulkan oleh Skram, tapi faktanya tetap. Masa depan komunikasi untuk pembangunan dan perubahan. Semua selalu berbahaya untuk memprediksi masa depan dan terlebih lagi di dunia saat ini. Ketegangan dan ketidakpastian politik baik di negara maju maupun negara berkembang tidak pernah, namun ada begitu banyak daerah di mana tradisi komunikasi untuk pembangunan dan perubahan diperlukan dan didorong untuk mengeluarkan saran. Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, ada peluang terutama untuk perusahaan kecil, proyek di sebuah masyarakat. Bagi mereka yang mengajar untuk menerapkan perubahan bahkan pada saat tingkat mikro bisa menjadi kesempatan bagi semua untuk belajar metode komunikasi. Dalam berbagai layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, migrasi, dan lain-lain, mungkin ide untuk pengajuan struktur organisasi yang lebih baik, pengandalan, mencari cara untuk mempertajam misi mereka.